Pentingnya merasa, bukan hanya melihat. Suatu waktu saya berkenalan dengan mitra baru. Kami bertemu di kantor sebelum melakukan perjalanan bisnis keluar daerah. Tinggal di mana, Mas? Tanyanya. Dekat sini, Inside the Radio. Jawab saya sambil menunjuk ke arah selatan dari kantor. Mendengar jawaban saya yang setengah guyon, dia pun memiringkan muka dengan kening berkerut, membuat kedua alisnya hampir bertemu. Lalu dia bertanya dengan sopan, NG, di mana tuh Mas? Inside the Radio? Ya. Itu, daerah radio dalam. Inside the Radio, kan? Jawab saya. Dilanjutkan tawa kami berdua, lalu saya pun bertanya balik, kalau Mas, tinggal di mana? Oh, kalau saya tinggal di... Dia tampak berpikir sebentar lalu melanjutkan. Tunnel Gutu Bitru, asli, otak saya macet. Di mana tuh ya? Kira-kira, melihat ekspresi saya yang bingung, dia menerangkan dengan wajah polos, itu loh Mas, kebagusan, tuh Gutu Bitru kan, bahasa Inggrisnya. Perkenalan yang diselingi candaan itu pun mencairkan suasana di antara kami berdua, dilanjutkan dengan diskusi sepanjang perjalanan. Saya mengundang Pak R ini untuk statusnya sebagai konsultan. Dia seseorang yang telah cukup lama berkiprah di dunia amusement dan atraktion atau taman hiburan keluarga dan atraksi, bagi saya. Setelah melihat pertumbuhan perekonomian Indonesia yang luar biasa selama 10 tahun terakhir ini, peluang usaha semakin beragam dan terbuka lebar. Bayangkan saja, 10 tahun terakhir ini GDP bangsa Indonesia naik dari ASI 700 hingga 4,500 AS dolar, kenaikannya hampir 250%. Ini tentu prestasi luar biasa dan saya tak bisa memungkiri. Terima kasih, Pak SB. Di mata saya, di level GDP 5 AS dolar akan banyak peluang investasi, mengingat banyaknya mereka dari kelompok kelas menengah yang terus meningkat, memiliki pendapatan yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan di luar kebutuhan utama, yaitu rekreasi bertamasya atau berlibur. 10 tahun yang lalu, rekreasi masih masuk ke kategori tersier atau kebutuhan ketiga. Kebutuhan primer atau utama yaitu sandang, pangan, papan, kebutuhan sekunder atau ketiga yaitu transportasi, sekolah, kesehatan, dan komunikasi. Kini, kebutuhan sekunder tadi menjadi menambah banyaknya kebutuhan primer sehingga kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Kebutuhan akan rekreasi pun otomatis naik menjadi kebutuhan sekunder. Inilah yang membuat saya tertarik belajar lebih jauh, dan sebaik-baiknya belajar adalah dengan pelakunya langsung. Pak T dengan pengalaman 35 tahun ditambah Pak R dengan pengalaman 15 tahun, yang sudah berkecimpung di dunia amusement, theme park, dan atraktion, sudah pasti yang terbaik. Pak T yang mengenalkan saya dengan Pak R sehingga terselenggaralah perjalanan bisnis ini. Dalam perjalanan ini, saya meminta saran mereka berdua atas beberapa properti di daerah-daerah yang kami miliki dan kelola, mulai dari kota, Puncak, Subang, Kajen, Wonosobo, Kulon Progo, Bawen, Cepu, Gresik, hingga Pasuruan. Semua itu kami tempuh dengan perjalanan darat, menaiki bus sewaan, walaupun ada foto, hasilnya tentu berbeda dengan melihat langsung. Data statistik dan feasibility studies berbeda dengan merasakan langsung ambience di lapangan, inilah yang membuat pentingnya mereka hadir di lokasi, hanya untuk get the sense saja. Intuisi merupakan kumpulan ilmu dan pengalaman seseorang, dari puluhan ribu jam yang dimasukkan ke dalam database pikiran, lalu mereka buat kesimpulan yang biasa disebut snap judgment, go or no go. Lanjut atau tidak? Saya setuju dengan prinsip ini karena begitu jugalah pengalaman pribadi saya dalam memutuskan untuk memasuki sebuah bisnis. Ternyata banyak orang pun begitu, salah satunya ketika pertama kali saya berkenalan dengan Johnny Andrean, pemilik J.Co. Perkenalan ini diperantarai oleh sahabat saya. Kebetulan saat itu kami berdua sedang ke Bandung dan akan pulang ke Jakarta, melalui sebuah mall yang baru dibangun dan masih dalam tahap penyelesaian, Paris Van Java. Selagi kami lewat menjelang tengah malam, sahabat saya bilang, kayaknya itu mobil Johnny Andrean, berhenti sebentar yuk. Saya kenalkan sama dia, mungkin ada masukan atau saran. Dia kan, sudah banyak sukses membangun bisnis roti. Selagi kami memarkirkan mobil, sahabat saya itu mengarahkan telunjuknya ke seseorang berbaju piyama agak lusuh. Dia terlihat sedang menatap tajam ke seluruh penjuru bangunan, dengan dua tangan bersilang di dada. Sesekali dia tampak menggosok dagunya. Kemudian kami pun mendekat dan saya diperkenalkan dengan dia. Sedang apa, bos? Tanya sahabat saya. Lia, saya lagi cari posisi.
Untuk toko saya, sudah 2 hari saya di sini, katanya, saya pun tak bisa menahan rasa ingin tahu. Memang nggak bisa sebentar saja ya Mas, menganalisisnya, dia menatap saya dan tersenyum, kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke arah bangunan. Ini passion saya, jiwa saya memerlukan dialog pribadi dengan semesta, ini saya dengan diri saya perlu feedback dari getaran-getaran sekitar. Ini menentukan panjang atau pendeknya keberhasilan dan kegagalan sebuah investasi. Saya akan tahu hanya dari merasakan dan kemudian saya bawa getaran tersebut dalam pikiran saya, dan saya visualkan. Semakin jelas visual tersebut, semakin mudah kenyataan terjadi. Kalau langsung visual tanpa menerima data vibrasi getaran alam sekitar, itu ibarat masturbasi, senang-senang sendiri. Bukan begitu cara mencipta, terangnya. Saya terdiam dan mengangguk setuju. Banyak pengalaman mereka yang sukses mengharuskan saya mengagendakan perjalanan panjang untuk meninjau lokasi di beberapa tempat. Hanya untuk menangkap vibrasi getaran sekitar lokasi, sekadar berdialog dalam diri, dan intuisi serta pandangan para pelaku dan para konsultan tersebut, sungguh saya butuhkan, kebutuhan dasar sebagai landasan pengambilan keputusan saya di kemudian hari, kalau rencana Anda tidak berjalan, ubah strateginya, jangan pernah ubah tujuannya.